Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia, salam ternak dari Indramayu, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur ternak Indonesia, salam sedulur ternak Jawa Barat, salam sedulur ternak Indramayu, ternak Wong Indramayu, salam sedulur milenial, peternak muda semuanya. Ya, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati hari-hari yang cerah walaupun musim ini sudah berubah, mungkin musim penghujan ya. Maaf sebelumnya, saya dan tim sudah lama nggak bikin update video lagi. Sekarang baru mulai lagi karena ada kesibukan. Baik, untuk sekarang kita akan membahas tentang kesalahan dalam beternak. Beternak apa saja sih? Tapi kali ini dalam dunia ternak kita ada ternak mentok di sana, ya. Terus ada yang kedua kita ternak chopper, ayam Jawa super. Ya, di sini kita akan review tentang kesalahan dalam beternak chopper ya. Ya, walaupun ilmu kita itu sebenarnya nggak ada sih, betulnya nggak ada ilmu peternakan dalam dunia bidang khusus gitu ya, tapi ya kita coba semaksimal mungkin dan sebisa mungkin kita mempelajari step by step. Kita akan belajar dari dunia ternak kita. Oke. Kita akan bahas di sini kesalahan. Kita akan sharing aja kepada teman-teman, khususnya peternak muda, peternak pemula. Jadi dalam dunia ternak kita itu membutuhkan satu ilmu ataupun wawasan atau pengetahuan tentang dunia ternak. Sedangkan kita ini kekurangannya dalam kesalahan kita sendiri itu, yaitu kita tidak mempunyai ilmu bagaimana mengolah ternak kita supaya sehat, supaya gimana gitu. Hanya kita belajar sambil berjalan, belajar praktek terus sambil berjalan, praktek terus berjalan, karena kita membutuhkan action. Kita membutuhkan gerakan. Kebanyakannya sih ya, memang kebanyakannya habis sudah belajar tentang dunia ternak dan mendalaminya, kadang-kadang ada satu titik kita akan merasa jenuh, terus tidak dilakukan dan tidak dilaksanakan. Itu yang kesalahan fatal bagi kaula muda, khususnya kaula mudi. Oke. Baik, teman-teman, sedulur ternak. Jadi kita mempunyai ilmu itu sangat penting, dan mempunyai praktek itu lebih penting. Daripada mempunyai ilmu tiada praktek, itu sama juga zero alias nol. Praktek dan terus mempelajari ilmu itu bukan zero tapi satu, maksudnya satu, yaitu kita cuma satu langkah, dan kedepannya itu langkah kita hanya keberanian, pengalaman, dan kita membuat penelitian. Kita membuat satu kajian, apa yang menyebabkan ayam demikian, apa yang menyebabkan ayam banyak kematian, apa yang menyebabkan ayam tidak besar, tidak sama rata begitu. Jadi kita buat penelitian, oh ini, oh itu. Jadi kita harus belajar dari situasi dan kondisinya seperti itu. Memang lebih bagusnya lagi kita belajar, mendalami, sharing kepada senior-senior kita yang di bidang dunia ternak chopper. Setelah itu kita praktekkan, itu lebih bagus dan itu lebih mantap menurut pendapat saya. Dan bagi kaula muda, kalau mudi, kalau kita menginginkan sesuatu yang maksimal, ya demikian, kita belajar sedalam mungkin dan kita membuat kajian dan kita mencari rekomendasi dari teman-teman kita yang senior, terus kita praktekkan. Jangan kita diamkan saja ilmu yang kita ada, terus pengalaman yang kita sudah dapat dari teman-teman kita yang senior, peternak-peternak kita yang sudah banyak jam terbangnya, terus kita nggak mau bergerak, alias kita pemalas. Jadi ternak Wong Indramayu ini mengedepankan aksi ataupun action kita itu lebih di depan daripada kita belajar. Memang kita nggak mau nanti belajar, nanti takutnya males sih gitu.
Jadi kita ya gini, kayak ternak kita itu ya kita membuat kajian-kajian. Kita santai aja ya, sahabat. Kita kasih makan ayam sambil kita membuat review gitu. Ini karena kita demikian. Jadi pengalaman dari ternak Wong Indramayu, kita membeli pertama satu box joper ya. Satu box joper isinya 102 ekor. Itu ada tambahan. Dia sudah di triple vaksin, dan di situ kita dalam masa 2 bulan sudah dipanen sih. Waktu pertama kita menternak joper itu tahap kematian kita cuma 1 ekor, yang asli 1 ekor itu memang betul-betul 1 ekor mati. Itu mungkin alam ataupun gimana gitu ya. Jadi kematian cuma 1 ekor. Terus yang kecelakaan, maksudnya kejempet, itu ayamnya ada 2 ekor. Jadi semuanya 3 ekor. Jadi tinggal 99 ekor. Jadi, alhamdulillah sampai sekarang masih utuh dan sudah keluar. Tinggal ada beberapa ekor lagi yang sini karena itu mungkin ada yang kecil waktu dipanen, jadi ditinggalkan dulu. Di situ kita punya keinginan, kemauan yang sangat tinggi. Jadi kita ingin membeli lagi lebih banyak. Nah, step yang kedua kita membeli order 2 box joper. Coba lagi, kita bukan main terus langsung 1000 ya. Jadi kita di sini kita step by step. Disitulah jika 100 kita coba lagi keberuntungan kita. Oke, memang dalam keuntungan kita belum mendapatkan begitu saintifik itu ya. Tapi memang kalau pelihara 100 ekor, 200 ekor, dan 300 ekor itu keuntungan bisa dihitung dengan sangat mudah. Minimal kalau ingin mengetahui untung yang lebih itu dalam 500 ekor mungkin kita sudah terlihat di situ ya. Jadi yang kedua, order yang kedua 2 box itu ada 204 ekor ya. Yang kebetulan kita minta black joper semuanya. Ini yang ini black joper semua. Waktu pertama memang kita mix, ada yang warna putih, coklat, dan kelabu, dan hitam. Yang kedua kita minta kepada supplier, distributor jopernya untuk meminta black joper. Ada spesial black joper dan harganya mungkin ada sedikit naik ya. Jadi yang kita kembali lagi, kesalahan kita di situ yaitu kita tidak menyediakan tempat kandang yang higienis, kebersihannya, terus keluasannya, persediaan tempat pakannya, terus kehangatan suhunya ya, seperti lampu dan sebagainya itu tidak konsisten dan tidak memadai. Kita tidak terlalu siap karena ya tadi yang pertama kita dibilang sangat menggebu ingin mengejar target. Jadi yang pertama wah tahap kematiannya sedikit, tapi yang kedua ternyata ada kesalahan yang kita telah buat. Apa? Yaitu kesalahan dalam hal kandang tadi yang saya jelaskan, ada tempat pakan dan sebagainya. Di situ kesalahan kita, satu di dalam kandang, satu ketersediaan kandang, yang kedua ketersediaan pakan ya, tempat pakan, yang ketiga kita pengobatan juga, yang keempat banyak sih, yang keempat itu pengetahuan juga, jangan menggebu dengan nafsu kita ya. Betulnya itu kesalahan kita sih. Jadi di sini kita sharing, kenapa? Karena kalau kita mendiamkan saja kepada kaula muda, khususnya peternak muda, itu ambillah pelajaran dari kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Karena apa? Kita belajar itu sambil bergerak, yaitu kita belajar dari kemauan, dan tentunya kita akan mengeluarkan modal. Dan alhamdulillah baiknya kita dalam 200 ekor itu memang hilang sekitar seperempatnya ya 50 lebih ekor lah sudah melepaskan nyawa ya. Di situ kita hilang pun tidak mengeluarkan pakan banyak, maksudnya masih kecil sudah mati gitu. Jadi ya pakan tidak begitu banyak keluar. Jadi kalau matinya waktu sudah besar itu yang sangat merugikan, karena pakan sudah banyak keluar,
dan betulnya sudah waktu panen terus meninggal, maksudnya mati gitu ya, kena penyakit ataupun apapun lah begitu. Jadi itu kerugiannya mungkin bisa double dan triple. Kalau waktu masih kecil sih kayaknya ya sedikit ya, walaupun rugi memang rugi tapi ya tidak begitu sedikit lah gitu. Jadi berdasarkan pengalaman ini saya ingin sharing kepada kaula muda, eh, kaula mudi yang khususnya dunia ternak ayam joper. eh, kita mengasih tahu apa, memberitahu kesalahan-kesalahan yang kita telah buat untuk menjadikan bahan sebagai contoh untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur yang mau berternak gitu. Karena dunia peternakan ini menyenangkan, tapi itu kita harus mencari pengalaman ya. Sekarang banyak media sosial, bisa belajar dari Google, bisa belajar terus dari YouTube, dan para senior-senior kita bahkan kalau yang kemauannya tinggi, kadang kita dalam YouTube ada memberi komen, terus memberi saran, terus menginginkan sharing, dia akan datang ke sini. Enggak apa-apa, kita sharing seadanya. Kita peternak senior, kita peternak junior, pemula, kita senang sharing dengan para pemula-pemula juga, apalagi kepada senior, berbagi ilmunya. Karena jadikan dunia ternak ini dunia pendapatan kita yang sangat lumayan, dan kemajuan kepada anak-anak muda kita, anak-anak muda Indonesia khususnya dalam dunia ternak. Karena peternakan ini sebetulnya menjanjikan untuk ke depan. Jangan malu, karena dunia ternak ini memang hobi yang sangat lumayan gitu ya. Dunia ternak apa saja, tapi kita ternak ayam dan juga ternak mentok. Bisa ternak kambing juga bagus, peternak dan sebagainya. Yang penting dunia ternak ini sangat diperlukan untuk kaula muda, karena untuk penerus masa depan bangsa Indonesia, khususnya untuk regenerasi lagi, karena sesuatu kebutuhan pokok juga untuk kedepannya gitu. Sorry. Jadi di situ kita mengambil kesimpulan bahwa dunia ternak ini kita harus mempunyai pengetahuan yang sangat lebih untuk menjalankannya, dan kemauan yang sangat kuat. Biasanya kemauan ini ada kemauan di awal, di tengah sudah nggak mau, dan di akhirnya sudah ending, habis, sudah ceritanya tutup pak. Terus kita beralih lagi ke profesi lain. Nggak apa-apa, dunia ternak ini jadikan satu hobi, jadikan untuk side income, itu kerja sampingan di lain kita kerja lain. Karena enggak setiap hari, enggak setiap waktu kita itu, maksudnya enggak setiap waktu kita harus menjaga ternak kita, enggak. Dunia ternak ini cuma kita mengasih makan pagi, mungkin siang dan sore, cukup di waktu itu. Kalau kita warga kerja, khususnya karyawan, mungkin pagi dan sore aja, yang penting kita kasih makan full. Pagi kita sediakan makanan yang lebih, dan mungkin siang kita tidak bisa pulang ke tempat peternakan kita, mungkin sudah pulang kerja, kita mengasih makan lagi, yaitu waktu sore. Dan itu yang kita lakukan, kasih makan kepada ternak kita. Untuk ternak kita itu pagi dan sore. Kalau ada waktu, mungkin waktu libur seperti waktu Sabtu dan Ahad, mungkin kita waktu siang kita bisa masuk ke dalam kandang ternak kita, dan kita menghilangkan rasa jenuh kita sambil mengasih makan cemilan kepada ternak-ternak kita seperti sayuran ataupun apa gitu, untuk dikasih makan kepada ternak-ternak kita. Jadi kesimpulannya, kepada peternak muda, peternak pemula, jangan menyerah untuk maju berternak, belajar berternak, untuk berkarya untuk bangsa Indonesia, dan jangan menyerah dalam ketidakberhasilan. Karena apa? Satu ketidakberhasilan ataupun kegagalan itu satu tangga, satu step untuk kita meraih kesuksesan, satu step untuk meraih kejayaan. Jadi nggak ada ceritanya kita gagal terus diam, kita gagal terus bergerak, maju step by step, kita akan terus beranjak. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Kita melihat juga dari modal kita seberapa banyak, kita perhitungkan juga. Jangan kita memaksakan diri sampai meminjam begitu besar uang yang kita butuhkan, terus kita berternak lagi, enggak. Kita kekuatannya sampai mana, diukur dari situ. Kita kekuatannya sedemikian, kita bertahan dan terus berjalan dan berjalan. Step by step kita naik, nggak apa-apa. Ini sebagai side income kita ya, saudara.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 23 ya. Jadi pada ternak muda, yang tadi saya simpulkan, mudah-mudahan sharing yang saya berikan itu bermanfaat bagi sedulur ternak semuanya, sedulur ternak Indonesia, sedulur ternak Jawa Barat, sedulur ternak Indramayu, ternak Wong Indramayu, berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman, sharing ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk peternak-peternak semuanya, khususnya ternak Wong Indramayu. Dari saya sekian saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kritik dan sarannya, saya harapkan dan saya alu-alukan. Minta kritik dan sarannya jika ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam kata-kata ataupun ucapan ataupun ilmu yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan kehendak Anda semuanya, sedulur-sedulur semua, minta maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur ternak Indramayu, salam sedulur ternak Jawa Barat, salam sedulur ternak milenial.